Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah aplikasi komputer, Bapak Andi Mojjanu Aryana, MKOM. Sebelumnya perkenalkan, saya Kamelia Nurul Santi dari Prodi D3 TLM kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Gambaran eritrosit pada apusan darah tepi menggunakan pewarna alami ubi ungu atau yang biasa disebut sebagai Lipomea batatas L. Baik, materi yang pertama yang saya sampaikan yaitu ada pendahuluan. Sel darah merah atau eritrosit merupakan sel darah dengan jumlah paling banyak dalam tubuh manusia, yaitu berkisaran 4 sampai 6 juta sel per mikroliter darah. Bentuk eritrosit sendiri yaitu berbentuk bikonkav atau yang biasa kita sebut sebagai uh, donat. Jadi bentuknya itu seperti hampir sama seperti donat. Tidak memiliki inti dan mengandung hemoglobin. Hemoglobin sendiri itu apa sih? Hemoglobin itu merupakan metaloprotein di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Lalu, kelainan pada eritrosit sendiri itu terjadi ketika hemoglobin yang beredar ini tidak memenuhi fungsinya untuk menyiapkan oksigen pada jaringan tertentu. Pemeriksaan preparat apusan darah tepi merupakan rangkaian dalam melakukan pemeriksaan jenis-jenis sel darah. Keunggulan dari pemeriksaan preparat apusan darah tepi ini ada dua, yaitu dapat menilai berbagai unsur-unsur sel darah tepi, yaitu kita bisa melihat unsur-unsur dari sel darah merah, sel darah putih, maupun sel trombosit. Yang kedua, menentukan jenis dan jumlah leukosit untuk mengestimasi jumlah trombosit dan mengidentifikasi parasit yang ada. Untuk menentukan jenis, jadi leukosit ini memiliki berbagai macam jenis. Ada jenis eosinofil, basofil, limfosit, monosit, dan lainnya. Menurut peneliti yang dilakukan oleh Maga Entu 1994 bahwa antosianin berpengaruh besar pada karakteristik asam basa sel, yaitu antosianin yang bersifat asam akan mewarnai sel yang bersifat basa dan sebaliknya. Antosianin dapat digunakan sebagai pewarna alami sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan ubi ungu sebagai pewarna alternatif pada pewarnaan apusan darah tepi dalam sampel penelitian. Pembahasan yang kedua yaitu ada alat, bahan, dan metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai di sini adalah eksperimen laboratori. Apa sih eksperimen laboratori itu? Jadi, eksperimen laboratori merupakan suatu penelitian yang memberikan perlakuan terhadap sampel yang diteliti di laboratorium, menurut Sugiono tahun 2010. Dan untuk alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada wadah, pisau, pipet tetes, neraca digital, gelas kimia, corong, labu, Erlenmeyer, hot plate, labu destilasi, kondensor, termometer, dan yang terakhir ada mikroskop. Untuk bahannya sendiri yang digunakan dalam metode ini yaitu ada HCl, metanol, kertas saring, kapas alkohol 70%, label, tisu, kain kasa steril, oil imersi, ekstra antosianin ubi ungu, dan yang terakhir ada aquades. Dan materi yang ketiga yang dibahas yaitu ada prosedur kerja. Prosedur kerja ini dibagi menjadi tiga. Dan yang pertama yang saya akan bahas adalah prosedur kerja pembuatan ekstra antosianin. Di sini ada 6 prosedur kerja, yaitu yang pertama ada bersihkan ubi jalar ungu terlebih dahulu.
Kemudian, yang kedua, potong daging ubi jalar ungu, kemudian dihaluskan dan ditimbang sebanyak 50 gram menggunakan blender. Dihaluskannya menggunakan blender dan ditimbangnya itu bisa menggunakan raca digital. Yang ketiga, masukkan ke dalam labu leher 3. Yang keempat, campurkan di ekstraksi pada suhu 60 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius dan waktu selama 60 menit sampai 180 menit. Yang kelima, ekstrak yang diperoleh tersebut disaring dengan menggunakan kertas saring. Dan yang terakhir, setelah proses destilasi selesai, ekstrak antosianin itu dapat diperoleh. Dan ini ada prosedur kerja yang kedua yang akan saya bahas, yaitu pembuatan apusan darah tepi. Di sini ada lima langkah dalam pembuatan apusan darah tepi. Yang pertama yaitu siapkan kaca objek yang bersih dan kering dan bebas dari lemak. Yang kedua, teteskan sampel darah kira-kira 2 cm dari salah satu pinggirnya. Jadi teteskan saja 1 tetes, itu sudah cukup. Yang ketiga, terapkan spreader di depan tetesan dengan membentuk sudut 30-40 derajat dengan kaca objek. Yang keempat, spreader itu digeser ke belakang hingga menyentuh tetesan darah yang tadi sudah diteteskan. Dan yang terakhir, segera dorong spreader itu ke depan. Dorong ke depan itu dengan cepat dan tekanan yang cukup. Nanti akan membentuk lidah api dan ya akan membentuk lidah api deh pokoknya. Terus prosedur kerja yang ketiga itu ada pewarnaan apusan darah tepi. Di sini ada 5 langkah juga, yaitu yang pertama, letakkan sediaan yang telah dipulas di atas rak pewarnaan. Yang kedua, teteskan metanol di atas sediaan itu selama 5 menit lalu bilas dan tiriskan. Yang ketiga, teteskan sediaan dengan antosianin dari ekstrak ubi ungu yang tadi sudah diperoleh selama 30 menit lalu bilas dengan menggunakan Aquades. Yang keempat, letakkan sediaan dalam posisi vertikal dan biarkan mengering pada udara terbuka. Dan terakhir, baca di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali dengan bantuan minyak imersi oil. Nah, berikut ini ada dan materi berikutnya ada hasil tingkat kejelasan eritrosit pada apusan darah menggunakan pewarna antosianin. Dari hasil yang sudah diteliti, yaitu mendapatkan hasil bahwa pada pembesaran 100 kali menggunakan konsentrasi 10% dan 20%, itu tingkat kejelasannya kurang jelas. Sedangkan pada pembesaran 100 kali menggunakan konsentrasi 40%, tingkat kejelasannya yaitu cukup jelas. Dan pada pembesaran 100 kali konsentrasi 60 dan 80%, itu tingkat kejelasannya kurang jelas. Topik yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan data hasil penelitian didapatkan hasil gambaran eritrosit pada apusan darah tepi dengan menggunakan pewarnaan antosianin nampak cukup jelas pada gambaran eritrosit dengan menggunakan konsentrasi 40% dengan pembesaran 100 kali. Maka dapat disimpulkan bahwa pewarnaan antosianin yang diperoleh dari ekstrak ubi ungu ini dapat digunakan sebagai pemeriksaan apusan darah tepi. Baik, sekian penjelasan, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.